Suzuki Family, kembali lagi di channel YouTube Dian. Nah, kalau kemarin kita udah mereview secara singkat Suzuki Grand Vitara itu seperti apa, sekarang kita akan melakukan test drive secara langsung. Nah, kali ini aku ditemenin sama teman saya sendiri dari Jakarta Otomotif, yaitu Mas Liman Tomo. Sini Mas. Halo, balik lagi sama kita berdua ya. Ya, Kali ini gimana? kita lagi mau ngebahas tentang ini yang agak panjang ya. Kan Iya. kemarin kan kita udah bikin short video nih Iya. tentang Panjang tapi keseluruhan singkat, tapi kita lebih jelas lagi. Oke, jadi Takutnya kalau padat. kepanjangan, Nanti panjang pada banget. bosen ya. iya. Oke, langsung aja Mbak Dian. Kali ini kita sudah ada di dalam mobil Grand Vitara yang all new Grand Vitara ya. Bukan all new, Mas. Bukan all new ya. Apa Bukan. jadinya? Grand Vitara. Grand Vitara aja. Iya, Grand Vitara aja. Oke. Dari dulu Grand Vitara itu Grand Vitara. Oke, nah cuma ada beberapa ubahan ya yang nanti akan Banyak, kita bahas. bukan berubah. Banyak? Banyak Oke. banget. Oke Mbak Dian, Ya. kita jalan. Jalan kemana Sambil nih? kita ngobrol, apa yang mau kita obrolin, yang perlu diobrolin, biar teman-teman Suzuki Family ini bisa tahu ya, apa saja perubahannya di Grand Vitara, terus fiturnya bertambah apa aja, kayak gitu ya. Yang belum subscribe channelnya Dian Suzuki Strada, di subscribe dulu, di like dan juga di komen. Oke Mbak Dian, tolong jelaskan ke teman-teman nih, ke Suzuki Family, apa sih yang Suzuki Family harus tahu dari Grand Vitara yang terbaru ini? Mungkin banyak ya di luar sana tuh udah pada review Grand Vitara secara langsung, tapi belum ada kan yang dari salesnya sendiri. Nah, ini langsung salesnya yang memberikan Iya. produk knowledge. Nah, kalau dari Grand Vitara versi sebelumnya udah jelas ya, banyak banget berubahnya. Karena udah lama kan dia vakum, udah lama nggak diproduksi lagi, udah sempet berhenti. Nah, sekarang muncul lagi dengan Grand Vitara terbaru yang lebih mewah tentunya ya, karena udah dilengkapi dengan sunroof. Panoramic sunroof, Wah, iya. bukan lagi moonroof Iya. ataupun sunroof yang lain. Ya, sunroof yang biasa aja, yang kecil kayak gitu ya. Betul. Kalau kita itu panoramic sunroof, di mana itu sunroofnya itu bisa dibuka secara full. Wah. Kebuka nih, Dan ini lebar ya, lebar panoramic banget, sunroofnya ya. lebar banget, dan ini bisa sampai belakang. Oh, bisa dibuka lagi. Bisa dong. Wah, jadi sampai ke penumpang tengah pun Ya. bisa ke bagian udara-udara segar kalau lagi di puncak mungkin Ini ya, aku atau di tutup ya, Bandung karena AC-nya nggak working. Oke. Nah, Mbak Dian, ada berapa varian sih kalau buat di Grand Vitara ini? Untuk Grand Vitara sendiri ada dua tipe GL dan tipe GX. Kalau tipe GL itu sebenarnya jauh berbeda ya Mas ya. GL dan GX. Kalau GL dia nggak ada yang namanya tuh panoramic sunroof, nggak ada wireless charging, dan untuk joknya dia belum kulit. Oke. Nah, untuk yang varian GX berarti itu udah line up paling tertingginya dari Grand Vitara ya? Betul, itu paling tertinggi dan memang paling mewah. Paling mewah ya. Fitur-fiturnya apa nih yang ada di varian GX? Untuk varian GX itu sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, terus dia udah ada wireless charging. Wireless charging, oke. Nah, terus sudah ada head up display.
Head up display, jadi memudahkan ya. Ya, jadi kalau lebih fokus karena lebih kita nggak fokus. perlu nengok ke kanan ke kiri gitu. Ya, Ya perlu juga sih nengok ngeliat kanan MHD, kiri. ke bawah ya, ke bawah. Tuh. Oke. Terus apa lagi? Joknya? Joknya dia udah kulit. Joknya udah kulit sih. Udah Enak sih kulit. duduknya. Dan ini meluk banget loh. Berasa dipeluk, berasa Semi bucket. feels like an at home. Ya, semi bucket. Jadi ngunci gitu ya, badan kita tuh Iya. ngunci gitu, enak. Didudukinnya kayak gini juga enak. Ada handrestnya juga ya. Betul, handrestnya bisa Jadi, dimajuin. oh bisa dimajuin. Wah, ya oke juga nih. Jadi buat perjalanan jauh, Ya, bikin bikin Suzuki nyaman. Family ini ngerasa feel-nya tuh enak, nggak pegel, Betul nggak sekali. apa ya, jadi lebih relax kayak gini. Ya sama kayak kita ngobrol lah, siang hari ini relax ya kan. Kita review tapi sambil ngobrol santai aja. Nah, terus selain itu banyak sih lebih banyak perbedaannya ya dengan tipe GL. Cruise control nih. Sama-sama di tipe GL dia juga ada Oh di cruise tipe control. GL pun ada cruise controlnya. Ada. Oh luar biasa. Pedal shift juga sama-sama juga ada. Pedal shift juga ada di tipe Iya. GL. Oke. Nah, kalau untuk sistem AC-nya nih, kalau di GX ini kan secara visual saya sudah menggunakan climate control ya. Ya, sama dia juga udah. Bedanya itu di head unit. Dia head unit itu 8 inch. Kalau untuk tipe GX itu di 9 inch. Semuanya dua-duanya udah kompatibel sama Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, ini Mbak, banyak dari kemarin kita bikin video yang sebelumnya itu ya tentang Grand Vitara juga kan viewernya lumayan ya. Iya. Banyak ya. Nah, kira-kira nih apa sih yang banyak pertanyaan dari teman-teman netizen nih? Kalau dari semua rangkuman saya dan pertanyaan-pertanyaan di luar dari YouTube itu ya, banyak kan nanya tentang efisiensi bahan bakarnya. Efisiensi bahan bakar dari Iya, Grand Vitara Grand ini Vitara, ya. betul. Kan seperti yang kita ketahui untuk Grand Vitara versi sebelumnya dia kan bermesin 2000 cc, iya 2400 cc, terus itu lumayan lah ya gitu. Dan itu masih menggunakan penggerak roda belakang. Iya, dan sekarang Grand Vitara yang sekarang itu kita udah menggunakan mesin K seriesnya Suzuki, Terkenal irit tuh. terkenal iritnya Ya. K15C. Oh, ini yang terbarunya lagi ya. Jadi tidak sama dengan yang R3. Betul, beda ini. Nah, kalau R3 itu kan kalau nggak salah pakai K15B ya. Betul. Terus XL7 juga menggunakan K15B K15B ya. Jadi K family tapi ini menggunakan K15C. Iya, dimana itu lebih bikin efisiensi bahan bakarnya itu lebih lagi ya. Lebih hemat lah Lebih ya. hemat lagi. Oke, ada Terus- penyempurnaan di injektornya. Betul. Nah, selain itu juga kita udah ada teknologi SHVS yang bisa membuat Suzuki Grand Vitara ini lebih hemat lagi. Apa itu Hybrid. SHVS? Itu hybrid. ya. Hybridnya Oke. Suzuki. Ya, meskipun dibilang masih mild hybrid, but it's worth it. Nah, oke. Nah, ngomongin masalah hybridnya nih, ini kan Kita mau sambil dulu berhenti? Boleh sambil berhenti ya, biar lebih fokus. Nah, Mbak Dian, tadi kan kita udah ngomongin masalah mesinnya ya, yang sudah menggunakan K15C yang Iya. irit dengan teknologi terbaru, injektor terbaru. Sekarang kita sedikit ngebahas tentang masalah hybridnya. Ya, Nah, baterai hybridnya ini ada dapat garansi juga dong dari Suzuki. dapat garansinya itu 8 tahun atau 160.000 km. Jadi tetap sama kayak versi hybrid sebelumnya di Suzuki ya, di Iya. R3, di XL7 Semuanya juga 8 tahun. Ya. garansi mobil hybrid dari Suzuki garansinya itu 8 tahun. Jadi nggak perlu worry lagi Nggak dong perlu ya. worry. Biasa kan kalau kita orang tuh 5 tahun udah ganti mobil gitu kan. Iya. Oke. Nah, di hybridnya ini Mbak Dian bisa jelasin secara singkat nggak nih buat yang penasaran kan? Oh, cara kerja hybrid yang gitu maksudnya? Ya, singkat aja. Kalau untuk cara kerja hybrid kita ada 4 tahapan. Oke. 4 tahapannya itu pertama engine auto stop. Mhm. Itu dimana secara otomatis mematikan mesin saat mobil berhenti untuk meningkatkan efisiensi bahan bakarnya. Iya. Oke. Terus baru habis itu restart engine. Mhm. Restart engine itu tenaga dari baterai ke ISG ketika mesin dinyalakan kembali setelah mengaktifkan start stop. Oke. Terus selain itu
habis itu akselerasi. Mm-mm. ISG menambah tenaga ke mesin untuk putaran mesin yang lebih ringan. Mm-mm. Dan bahan bakar jadi lebih irit saat akselerasi. Oke, jadi membantu putaran mesin ya. Betul. Oke. Dan terakhir itu deselerasi atau Nah. perlambatan. Nah, untuk deselerasi itu ISG akan memanfaatkan putaran mesin untuk mengisi daya baterainya. Oh, jadi kita nggak perlu khawatir atau bingung ya. Entar nanti baterainya tuh gimana cara ngisinya gitu Enggak, ya. pasti otomatis nge-recharge Oke. selama mobil itu berjalan. Jadi kesimpulannya begini. Ketika lagi macet kita injak pedal rem, dia akan mati secara otomatis, dan ketika kita lepas rem, mesin akan kembali start tanpa melalui dinamo starter ya, digantikan dengan yang tadi ISG namanya ya. Jadi benar-benar halus banget ya. Ya. Tadi juga saya udah cobain sendiri, duduk jadi penumpang nih, kali ini saya jadi penumpang nih ya. Nah itu ketika Mbak Dian tadi kena macet, diinjak remnya, engine-nya mati, dan ketika nyala benar-benar halus banget, nggak sampai yang geter-ger kayak gitu ya. Betul Dan itu nggak ada sekali. suaranya sama sekali ya. Ya. Dan selanjutnya itu ketika kita lagi akselerasi, baterai dari hybridnya ini membantu ke ISG tadi ya, dan itu meringankan kerja mesin. Ya. Oke, selanjutnya ketika kita lagi lepas gas atau deakselerasi ya, Deselerasi. ya itu Nge-recharge. nge-recharge dari putaran alternator ya, Ya. atau yang ISG. ISG tadi. Integrated Generator Starter. Ya, Starter. itu ngisi kembali ke baterai hybridnya. Betul sekali. Oke, Mbak Dian, kita lanjut lagi ya. Ya, gimana Ini untuk masalah matic-nya nih. Mm-mm. Nah, transmisinya dari kemarin saya ngeliat Grand Vitara nih, adanya yang matic lagi, di showroom ada yang matic lagi. Sebetulnya apa sih yang masuk ke Indonesia nih? Ada berapa transmisi? Kalau untuk transmisi kita emang hanya matic aja untuk Grand Vitara. GL-nya juga? Iya, GL-nya Oke. juga matic aja. Mm-mm. Nah, dia yang aku baca ini dia menggunakan matic konvensional ya. Jadi Iya. masih maintenance-nya tuh lebih murah dibandingkan dengan matic-matic yang lain, dan juga dia punya kekuatan durability-nya lebih baik daripada yang menggunakan CVT. Betul sekali. Itu bedanya- salah satu kelebihan K-Series. Nah, ini bedanya juga dengan yang R3 dan yang XL7. Kalau mereka kan menggunakan mesin K15 series juga ya, tapi karena ini Grand Vitara nih, dibedain lagi, jadi dia sekarang menggunakan yang 5 speed. Ya, Ditambah 5 lagi percepatan. Ada Pedal shift. pedal shift. Jadi ada kesan sporty-nya kayak gitu Iya, ya. jadi kalau mau pakai manual ya kita pakai pedal shift. Pedal shiftnya, oke. Ini udah terbukti tangguh sih buat matic-nya Grand Vitara ya. Of course. Dari dulu ya. Nah, terus nih dari keseluruhan interior, dari tadi saya coba duduk kayak gini ya, itu nyaman Banget gitu ya. kan. Dan kabinnya itu lebih terasa lega karena ada panoramik sunroofnya ini. Iya nggak sih, atau cuma perasaan saya aja ya? Sebenarnya emang kabinnya dia lebih lega dibandingkan dengan 5-seater lainnya seperti Baleno ya. Itu Grand Vitara emang lebih lega. Oke. Jadi dan tambah ini jadi kayak kesannya tuh kayak lega banget gitu. Iya. Sama cahaya yang masuk juga pas kayak gitu ya. Nah, terus untuk masalah joknya, kualitas kulitnya dan lain-lain Adem juga ya kayaknya joknya dibandingin. iya. Maksudnya bukan jok yang abal-abal gitu, bukan. Iya, sama ini dashboardnya juga ada sentuhan soft touch-nya nih. Iya, jadi lebih mewah. Lebih mewah. Kenapa nggak ada di R3? Setiap unit pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Nanti kalau mirip semua jadi customer lebih bingung lagi nyarinya. Oh gitu, dan disesuaikan Iya, dengan budgetnya juga ya. betul sekali. Oke. Gimana lagi? Ayo, apa yang mau ditanyakan lagi? Dian siap Masalah menjawab. AC-nya sih, saya dari tadi unik ya ngeliat instrumen dari AC-nya nih. Mm-mm. Beda nggak sih sama R3 dan XL7? Sebenarnya sih sama sih Mas. Dia udah ada defogger juga di sini. Terus untuk AC itu udah sama auto climate Ini juga. auto ya, udah Iya, auto udah juga auto ya. climate. Cuman kalau untuk dari tampilan itu kalau untuk merek yang R3 ataupun XL7 dia kan modelnya knob putar Iya, ya. maksudnya Nah, knob kalau putar. ini kita hanya naik turun. Ya, ini ngingatin saya kayak pakai Ignis sih. Oh iya, Ignis kan. sama. Ya kan unik gitu loh, maksudnya rapi, tersusun rapi. Berarti ini defogger depan belakang ada. Sudah ada. Terus arah semburan ke arah
badan ke arah kaki ada juga ya. Ya, dan sudah ada heater juga. Oh, sama nih, ada Sama. heaternya juga ya. Oke. Nah, terus nih, sekarang kita ngebahas port apa aja sih yang ada di ini, yang ada di Grand Vitara. Kalau portnya itu ada USB. Ya, ini USB sebenarnya sama kayak itu ya. Iya, sebenarnya sama. R3 sama Dari R3 XL7 XL7 ya. tuh sama. Untuk USB untuk koneksi. Kalau yang pakainya Android itu memang dibutuhkan kabel USB ya. Tapi kalau pakainya Apple itu nggak perlu kabel USB. Wireless. Apple CarPlay ya. Betul. Oke, terus di sebelah kirinya nih ada Ada soket light ya. Iya, soket Yang light. 120 watt, 12 volt lumayan. Berarti untuk mendukung fast charging Oh, bisa banget dong ya. Bisa banget. Tapi ini juga ada fitur wireless charging. Wireless charging. Jadi tenang saja, untuk yang handphonenya belum support wireless charging, kita ada port USB yang bisa mengecas handphone dimanapun, kapanpun Anda suka. Oke. Ini chargernya ini ada di belakang, ada portnya lagi nggak? Ada Atau dong. memang hanya di depan aja? Di depan sama di belakang, di Oh, di belakang bagasi ada? juga ada. Ada. Oke. Itu sama wattnya ya. Sama. Oke. Terus tombol yang di R3 tuh ada di sebelah kanan, di sebelah dipindahkan ke tengah. Betul. Karena di sebelah kanan Sudah banyak ada. tombol nih. Coba apa aja Mbak Dian? Sebenarnya ada yang kosong sih Mas ini. Iya, tapi termasuknya banyak tombol yang lain ya. Ya. Kalau untuk yang di tengah ini seperti untuk ESP, Iya. terus engine auto start stop dan parking sensor. ya. Itu kalau di tipe lain kan hanya ada di sebelah kanan setir ya. Nah, kalau untuk di Grand Vitara ada di tengah letaknya. Terus kalau untuk sebelah kanannya kita ada pengaturan untuk head up display, Oke. untuk jadi pengaturan naik turunnya cahaya, atau pengaturan kenapa? untuk naik turun head up display Iya, itu? ada semua di sini. Naik turun tentang pandangan ya. Terus untuk misalkan nggak mau pakai head up display, kita bisa nonaktifkan juga. Oh, Tinggal pencet. ini sebenarnya dia otomatis ya, engine nyala dia naik Iya sendiri betul. ya. Kalau misalnya kita nggak mau pakai, kita tinggal pencet HUD selama 3 detik. Oke. Kalau untuk mengaktifkannya lagi? Tinggal pencet lagi 3 detik lagi. Oke. Dan di samping situ juga ada auto leveling lampu Iya, ya. lampu sorot. Jadi ada auto levelingnya. Spion Spion sudah auto retract nih kalau aku sudah lihat auto dari retract. tombolnya. Betul sekali. Nah, ini kayak R3 nggak? R3 itu kan ditekan kuncinya dia melipat otomatis. melipat ya? Sama, kita udah auto retract. Lalu sudah ada pengaturan untuk spionnya juga. Kalau untuk power window sudah ada, tapi kalau untuk autonya di sisi iya, kalau driver untuk aja auto ya? hanya di sisi driver. Masih Kita belum sama bisa lain yang ya. namanya mobil berjalan beberapa meter, lalu untuk auto lock itu belum bisa. Nah, di R3 itu kan auto headlamp nih. Kalau di Grand Vitara? Oh, tentu ada. Oke. Get me light dan auto headlamp. Itu semua fiturnya berarti Sudah lengkap. komplit. Semuanya malah lebih lengkap lagi di varian ini ya. Betul. Oke, kalau di XL7 itu kan SUV dari 7-seaternya Iya, Suzuki. Kalau ini bener real SUV-nya. real SUV. Oke. Mbak Dian, ini saya dari tadi ada penasaran nih sama spion tengahnya. Oh, untuk spion tengah itu sudah auto dimming ya. Jadi kalau kita mau nyetir tengah malam gitu, biasanya kan suka ada yang bisa membunuh tanpa menyentuh lampu. Wah, itu. Jadi bikin silau mata ya. Betul. Oke. Jadi untuk mobil-mobil yang membuat mata kita seperti tersorot oleh Iya, sinar sinar cahaya cahaya kehidupan. ilahi. Gitu nggak perlu worry, nggak perlu khawatir, jadi udah ada auto dimming. Jadi tinggal diaktifkan mode autonya ini kayak gini aja, nanti dia akan otomatis meredupkan cahaya dari belakang. Iya, jadi nggak silau. Iya. Nah, ini yang saya suka juga nih, ada tempat kacamatanya ya kan? Wah, ada kacamata siapa ini? Iya. Nah, terus juga penempatan dari lampunya ini bagus sih menurut saya, jadi enak gitu ya. Gampang dijangkau dan juga ada pengaturan dari panoramik sunroofnya nih gampang. Kalau buat para wanita, iya, sun visornya itu sudah dilengkapi dengan vanity mirror ya. kaca, lalu ada lighting juga, ada lampunya, jadi nggak perlu lagi tuh yang namanya
Biasanya nih buat para bapak-bapak ataupun mas-mas itu suka ribet kalau spionnya kita Wah, pakai iya berapa. iya. Iya. Jadi udah nggak perlu pakai nekuk-nekuk Nggak spion perlu tengah lagi lagi. ya. Ya udah ada vanity mirrornya di sini, jadi lebih gampang, lebih memudahkan, dan juga ditambahin ada lampunya juga sih. Iya. Jadi ketika malam hari pun mau dandan nih lebih gampang. Dan Grand Vitara juga sudah dilengkapi dengan cabin light di sisi kanan kiri. Ambient light Iya, ambient light. di mana itu? Di sebelah sini cabin light itu sorry. Oh. Terus untuk ambient lights-nya di bawah. Oh, oke. Jadi Jadi kelihatan lebih. ada kesan mewah kalau ketika di malam hari ya. Oke, cabin light-nya ini ada kanan kiri nih. Ya, Oke sih. Dan kalau aku lihat tadi aku sempat duduk di belakang nih. Adem gitu. Ternyata ada AC-nya. AC-nya juga ya. Jadi AC-nya Ada itu AC-nya di pengaturan tengah. cuma nggak bisa diatur ya, itu Nggak dari bisa. depan ya. Oke. Ini udah cukup komplit semua sih, cuma dari sistem keamanan nih Mbak Dian. Saya penasaran ada fitur keamanan apa aja sih yang ada di Grand Vitara. Kalau keamanan otomatis Suzuki itu selalu mengedepankan sistem keamanan kita ya. Ya. Selain untuk udah dilengkapi dengan 6 airbag ya dari sepanjang penumpang kanan ke kiri. Oh, di window penumpang sebelah window, sini ya. ya. Ini sampai ke belakang juga berarti. Ya, sudah dilengkapi 6 airbag. Oke. Terus di depan sini Ada dua Ada ya. dua. Di setir satu, di dashboard satu. Jadi kemungkinan ketika kita dapat benturan dari samping pun kita akan lebih safe ya. Nah, selain ngomongin soal benturan itu juga sudah dilengkapi dengan side beam impact. Oh, oke. Itu teknologi dari Suzuki di mana untuk di setiap pintunya itu sudah dilengkapi dengan kayak baja gitu. Baja ya. Jadi nggak langsung renyak kayak gitu ya. Iya. Dan yang aku tahu sih kalau mobilnya Suzuki itu dia punya kualitas bodinya agak lebih tebel sih. Lebih tebal. Iya. Makanya lebih kedap kan? Nah, itu salah satunya. Terus ada fitur apalagi fitur keamanannya? Untuk fitur ABS sudah ada. ABS sudah ada, ABS dan ABD itu kembaran sepasang. Sepasang ya. ABS ABD, lalu udah ada ESP, Electronic Stability Traction Program, controlnya traction juga control, ada betul. ya. Itu untuk traction control kita bisa dinonaktifkan juga. Misalkan Bapak Ibu tuh kalau di jalan berlumpur atau sengaja lah mau off-road Off-road-an, ya ya, udah. semi off-road lah ya. Itu traction controlnya bisa dinonaktifkan. Oke sih, fitur keamanan sudah, tadi fitur kesenangan nih sudah juga kan. Apalagi? Terus dari yang tadi ngebahas tentang masalah kekedapan kabin. Kalau aku sendiri ngerasain ya bedanya naik R3 dengan naik Grand Vitara nih lebih kedap. Walaupun R3 tuh udah kedap kan? Iya. Dibandingkan dengan rival-rival yang lain, R3 udah kedap. Ternyata di Grand Vitara ini lebih kedap lagi. Lebih kedap. Dan suara mesinnya itu lebih nggak masuk ya dibandingkan di R3. Memang kualitasnya kekedapan kabinnya oke sih kalau buat masalah kekedapan kabin. Dan yang saya rasakan mungkin ya karena ini kan menggunakan profil ban yang lebih besar ya. Tuh profil bannya. Jadi tadi kita berkali-kali melalui jalanan yang kurang halus nih. Ini bandingnya bunyi dari rodanya tuh lebih kedap. iya, lebih nggak masuk dibandingkan dengan pakai R3. Oke Mbak Dian, ini masalah ground clearance. Iya, itu sampai di berapa? Kalau untuk ground clearance dari Suzuki Grand Vitara itu 210. Itu cukup tinggi dan tinggi. memang tertinggi Di kelasnya? di kelasnya. Jadi Oke. kalau dibandingkan dengan rivalnya yang lain ya. itu termasuknya paling tinggi. Oke, jadi lebih aman ketika sahabat family nih Suzuki melalui Family. ya Suzuki Family ya melalui jalanan-jalanan yang kira-kira memang semi off-road atau lagi keluar kota atau kemana gitu ya. Tadi kita udah hampir ngomongin semuanya nih, cuma ada satu yang belum saya omongin. Masalah warna. Kan karena orang itu pasti akan melihat bagian visualnya ya, warnanya. Nah, ini warna yang ada di Suzuki Grand Vitara nih warna apa aja sih? Nah, untuk di Suzuki Grand Vitara untuk warnanya itu tersedia one tone sama two tone. Kalau untuk di one tone-nya hanya ada warna hitam dan juga warna biru. Biru yang navy blue itu ya. Iya, Cakep. electrical pokoknya warna biru ya. Iya. Yang satunya lagi untuk di two tone-nya ada warna putih dan juga silver.
Pilihan warnanya nggak banyak ya, tapi bagus-bagus Mas. Semuanya elegan dan semuanya Iya. emang favorit. Semuanya favorit. Iya, betul. Oke, nah biasanya nih Mbak Dian nih, kalau udah awal-awal tahun kayak gini pada nanyain yang nik tahun sebelumnya, masih ada nggak sih kalau di Nik 2023? SBT Harapan Indah nih? Nik 2023 kita masih ada stok, cuman tidak banyak ya, jadi terbatas. Dan sekarang tuh Nik 2023 kita lagi ada diskon besar, Sampai 43 juta. tipe GL atau tipe GX? Tipe GX, Wih. tipe GL-nya sudah habis dan terakhir tipe GL itu diskonnya hanya mentok di 41. Wah, oke. Itu 40 juta masih bisa nambah lagi kah? 43 juta itu yang mentok, Mas. 43 juta? Iya. Wih. Dari Itu untuk- OTR-nya berapa sih? Dari OTR-nya 387. Oh, 387. 400. Berarti kalau dikurangin sama diskon 347 udah bisa dapat Grand Vitara. tipe GX yang itu 2 ton. 2 ton. Wah, oke. Kenapa dulu nggak nawarin saya yang itu? Karena dulu karena Mas kan nanya diskon toh. Iya. Oh, iya. Kita iya. selalu punya solusi Diskon. dari setiap masalah. Ya kan nanya ini diskon yang besar bis. Waktu dulu kan diskon yang besar kan R3. Ya, betul kan? Iya, oke. Jadi cuma 300, nggak sampai 350 berarti Mbak ya? Nggak sampai. Oke. Terus kalau misalkan minat nih Mbak Dian nih, minat dengan Grand Vitara, boleh nggak test drive kayak saya nih? Saya Boleh. test drive kayak gini. Gratis test drive ke rumah maupun bisa kita ketemu di showroom Hayu atau misalkan nggak sempat atau apa kita ketemu di rumah pun saya siap untuk ke rumah Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk jangkauan di mana aja nih kalau mau test drive? Kalau untuk jangkauan kita sesuai itu ya Jabodetabek. Jabodetabek. Sarawang. Karawang masih oke. Masih oke, kita masih bisa nanggap untuk Jadi Karawang. buat teman-teman yang punya rumah di daerah Karawang itu, kalau misalkan Mbak Dian aku mau cobain dong Grand Vitaranya, bisa. Boleh banget, gratis semuanya. Oke, gratis semuanya ya. Iya dong. Tapi kalau bisa SPK dong. ya. Harus. Kalau nggak SPK. Ah, Nggak bercanda. Oke, Mbak Dian, kalau misalkan ada yang minat nih, kontaknya Mbak Dian dari tadi belum diomongin nih. Kontaknya nanti. Masa sih belum? Iya, dari tadi belum ngomongin kontaknya nih. Berapa kontaknya Mbak Dian? Kalau untuk kontak dia ada di 0857 700 77241. Itu untuk WhatsApp ya. Kalau untuk website dia ada di Suzuki Trada Jabodetabek. .com. Instagramnya? Instagramnya Suzuki Trada Jabodetabek. Oke, kalau untuk Facebook fanpage Facebook ada juga? Dian Suzuki Harapan Indah. Komplit banget pokoknya. Komplit. Sales paling komplit ya. Oke, segitu dulu Mbak Dian. Ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman Suzuki Family ini? Pokoknya jangan lewatkan diskon besar dari Grand Vitara, karena kapan lagi dapat diskon 40 juta. Jangan sampai unitnya habis baru nanyain jangan sampai unitnya habis nih. Baru nanyain Mbak. Baru nanyain unit. Ya ampun, sayang banget Bapak Ibu. Ini Grand Vitara tuh nggak pernah diskon 45 sampai 40 jutaan gini tuh nggak mungkin. Nggak pernah gitu. Iya, itu Jadi- udah separuh harga mobil sebelah. Kalau ada yang bilang, "Wah, Desember nih diskon mobil besar." Tidak, saudara. Tidak ya, itu malah salah ya. Salah Oke. justru. Oke Mbak Makanya Dian. kita selalu menginfokan kapan ada diskon besar. Oh ya, dilihat di websitenya Mbak Dian ya. Kalau ketika ada diskon besar kayak gitu kan Pasti kita biasanya di website nanti dimasukkan di dalam artikel ya. Iya, Oke. pasti ada update. Siap. Jadi buat teman-teman Suzuki Family jangan ragu kalau mau ada yang mau test drive bisa langsung ke Mbak Dian, kontaknya tadi ya. Terus juga mau lihat-lihat harganya atau mau tanya-tanya tentang masalah apa bisa langsung di WhatsApp aja ke kontak yang ada di bawah sini. Gratis 24 jam. Gratis 24 Fast jam, Mbak. respon. Nggak ada liburnya berarti nih Mbak Dian nih. Nggak ada libur. Oke. Ya wes, segitu aja dulu teman-teman semua. Jangan lupa buat di subscribe, di like, di komen, dan di share channel YouTube-nya Dian Suzuki Strada Harapan Indah dan juga Jakarta Otomotif. Ya. Bye, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.